مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia, Majlis Taklim, yang kita mengharap kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita di tempat ini, yaitu agar Allah memberikan rahmat kepada kita, agar Allah mengutus malaikatnya, mengepakkan kedua sayapnya, menaungi majlis taklim yang dibacakan ayat Allah dan hadis Nabi SAW, sehingga kita akan mendapatkan barakah-barakah yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam keadaan insyaAllah kita sehat walafiat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini yang biasanya saya sudah lama sekali, yaitu diberikan tugas untuk mengisi tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para nabi. Tetapi beberapa hari yang lalu diberitahu kalau bisa temanya ganti di luar kisah-kisah para nabi dan rasul. Tidak mengapa, yaitu tema tematis. Nanti kalau memang sudah tidak temanya yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul, saya akan bawakan yaitu tematis atau pakai lembaran-lembaran fotokopi seperti biasa waktu itu. Ya. Maka daripada itu saya bawakan sekarang tema tentang silaturahmi, makna dan hakikatnya. Silaturahmi, makna dan hakikatnya. Nggak tahu sudah pernah dibawakan di sini apa enggak, wallahu alam. Tentang apa itu silaturahmi. Ibu-ibu yang insyaallah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rahmatnya insyaallah. Orang kadangkala memaknai silaturahmi itu makna yang begitu luas. Makna yang begitu luas silaturahmi. Kumpul-kumpul silaturahmi. Kumpul rekan-rekan kerja, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kerja, silaturahmi. Dan kumpul-kumpul apa aja sudah, misalnya kumpul kita temu kangen yayasan, silaturahmi. Ya, ini dimaknai secara luas, dimaknai secara luas. Apa yang dimaksud oleh syara', yang dikehendaki oleh syariat, apa yang dimaksud dengan Al-Quran, dan apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW tentang silaturahmi itu. Jangan dianggap gampang, wah silaturahmi. Justru itu di Quran Allah Subhanahu wa taala menekankan adanya silaturahmi itu di Al-Quran langsung, bukan di hadis Nabi SAW tentang apa itu silaturahmi. Sebelum saya membawakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, saya katakan dulu pengertian makna silaturahmi dulu. Silaturahmi itu dari dua kata Arab, silatun dan rahimun. Silatun, silah, dan rahim. Silatun dan rahimun. Kalau silah saja maknanya hubungan, pakainya shot ya, huruf shot, silah. Silatun artinya hubungan, silah. Sedangkan rahimun ya
Ada yang pertama maknanya yaitu rahim. Rahim apa? Rahim ibu. Rahim tempat bayi. Ya. Kedua, makna rahim persaudaraan. Makna ketiga adalah kasih sayang. Itu dari segi apa? Kata, makna kata. Saya ulang supaya paham benar. Silah artinya hubungan. Rahimun, rahim maknanya rahim, rahim ibu. Kedua, makna rahim adalah persaudaraan. Makna ketiga adalah kasih sayang. Kalau dua kata itu, dua silah itu digabung, itu menjadi frase kata satu kata yang nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi silaturahim itu silaturahimin. Ya, bahasa kita ada yang nyebut silaturahmi, ada bahasa kita yaitu kita nyebutnya biasa silaturahim. Itu sudah menjadi satu kata, dua kata digabung menjadi satu frase kata yang mempunyai makna. Apa itu silaturahmi secara terminologi yang dikehendaki oleh syara, oleh syariah adalah menyambung hubungan persaudaraan, menyambung hubungan kasih sayang. Itu silaturahmi yang berhubungan orang-orang itu ada kasih sayang yang berhubungan dengan nasab. Ada apa? Hubungan darah. Karena rahim. Tadi kan rahim artinya apa tadi? Rahim kan? Yaitu rahim tempat bayi, tempat cabang bayi. Mana rahim? Jadi silaturahim itu adalah hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang yang ada masih hubungan darah, yang ada nasab. Yang ada apa? Nasab, hubungan darah. Itu silaturahmi. Ini yang dimaksud oleh syara', yang dimaksud oleh syariat. Baik. Allah Subhanahu wa taala menekankan hal itu di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata arham. Dengan kata-kata arhamun. Jamak dari apa arham? Rahim. Kita lihat surat An-Nisa ayat 1 yang tadi saya bacakan. Biasanya Ustadz kalau membuka pengajian selalu biasanya membaca surat An-Nisa ayat 1. Ngomong khutbah nikah, ada khutbah nikah misalnya, atau tadi pembukaan pengajian yang biasanya dibawa An-Nisa ayat 1. Yuk kita lihat An-Nisa ayat 1. Ya, An-Nisa ayat 1. Kita lihat. Ya, An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 1. Kita lihat. Yuk kita lihat. Sudah lihat semua? Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan telah menciptakan darinya istrinya, dan berkembang biaklah dari keduanya yaitu laki, dan berkembanglah dari keduanya yaitu Adam dan Hawa, lelaki dan wanita yang banyak. Jadi Allah SWT menceritakan tentang bagaimana agar kita bertakwa kepada Allah, yang Allah menjelaskan bagaimana kita ini hadir sebagai manusia dari jiwa yang satu. Maksudnya jiwa yang satu itu yaitu yang kita terbentuk dari pernikahan seorang lelaki dan wanita, ya, percampuran dua air akhirnya menjadikan seorang manusia. Lantas Allah mengatakan
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian memohon dengannya dan memohon dengan arham, dengan silaturahmi. Lihat, wal arham. Allah mengatakan wattaqullaha alladzi, bertakwalah kepada Allah yang kamu memohon dengan memakai namanya. Yang kita memakai nama Allah, kita memakai nama Allah, kita beribadah kepada Allah dengan memakai kebesaran Allah. Bagaimana kita memakai nama Allah kalaupun kita yaitu memanggil Allah, Allahu Akbar, ya subhanallah, kita memanggil dengan kebesaran Allah. Kita sholat juga memanggil dengan kebesaran Allah, dengan memakai kebesaran nama Allah kita sholat. Mohon kepada Allah, kita berdoa pun juga kita memanggil yaitu nama-nama Allah. Kita memanggil nama Allah. Ya, yang kalian berdoa memohon kepadanya, kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan memakai yaitu memanggil nama kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lantas Allah mengatakan begitu pula bertakwalah kepada Allah, kamu memohon dengan nama Allah, begitu juga kalian memohon kepada Allah dengan wasilah perantara apa? Dengan wasilah apa? Silaturahim wal arham. Jadi Allah SWT menekankan begitu rupa bahwa mendekat kepada Allah itu, takwa kepada Allah itu dengan memakai kebesaran Allah, dengan memanggil nama Allah, begitu juga lewat silaturahmi itu kita menjadi suatu ajang mendekat kepada Allah lewat ketakwaan kita. Silaturahmi ini menjadikan jalan kita, menjadikan kita seorang hamba Allah muslim mukmin ini mendekat kepada Allah dengan silaturahmi. Kenapa? Karena di balik silaturahmi itu terdapat amal-amal soleh yang besar. Amal-amal soleh yang begitu luar biasa agungnya dengan silaturahmi itu. Kebajikan-kebajikan terkumpul di situ. Sehingga kita, apa yang ada pada kita, kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain, kita bantu orang lain. Nah, maka daripada itu yang dimaksud dengan apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini perintah Allah. Jadi Allah langsung menyebut dengan apa? Silaturahmi di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 1. Paham Ibu ya? Itu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Sekarang Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Ya, Al-Baqarah 177. Yuk kita lihat. Laisal birra. Temu? Ya. Al-Baqarah 177. Yuk kita lihat semua. Kalau kita sudah kita sudah lihat semua. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbih dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi riqab wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukannya suatu kebajikan jikalau kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya adalah Allah mengatakan bahwa kebajikan itu bukan hanya beribadah hanya kepada Allah saja, bertauhid saja tanpa mengabaikan hal-hal yang lain. Ini yang dimaksud hal tersebut.
Kata Allah, bukannya suatu kewajiban, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukannya suatu kebajikan, bukannya suatu kebaikan kalian itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maknanya apa? Yaitu bahwa Islam itu ibadah, amal soleh di dalam Islam itu adalah bukan hanya urusan kita dengan Allah saja. Tapi apa? Ada kebajikan-kebajikan di luar urusan kepada Allah, yaitu kepada sesama manusia. Ya, kepada manusia. Makanya Allah katakan, walakinnal birr, akan tetapi kebajikan itu satu, beriman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Ini, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada malaikatnya, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, yaitu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, dan kepada para nabi. Setelah itu beriman kita kepada Allah. Urusan kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para nabinya, hal-hal yang gaib itu. Setelah kita menata iman kita, menata keyakinan kita, kita menata hati kita, maka Allah katakan wa atal mal ala hubbih. Berikan harta kepada yang dicintainya. Di sini ada dua penafsiran. Wa atal mal ala hubbih, ada dua penafsiran. Berikan harta kepada yang dicintainya. Yang pertama adalah menurut mufassir ada dua penafsiran. Berikanlah harta kepada yang kamu sukai, harta itu yang kamu cintai, kepada orang-orang yang kamu sayangi. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, berikanlah harta yang kamu itu cinta kepada harta itu. Paham maksudnya? Berikanlah harta yang kamu itu cinta kepada harta itu, ya kepada orang lain. Jadi jangan harta itu dianu sendiri. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua. Kenapa? Karena manusia itu, Ibu, fitrahnya manusia ini senang sama harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kamu suka mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Itu fitrah manusia. Boleh kita sebagai orang Islam mengumpulkan harta? Boleh. Boleh kita orang Islam cita-cita untuk menjadi kaya? Boleh, asal dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Caranya yang halal, meraih hartanya yang halal. Tidak boleh dengan kezaliman meraih harta itu. Jauhkan dari hal-hal yang haram. Dan setelah harta itu didapat dengan cara yang halal, harta itu diambil dengan cara-cara yang Allah ridhoi, ingat di situ ada hak harta apa? Zakat, sedekah, infak, keluarkan di situ. Boleh, nggak jadi masalah. Orang Islam bercita-cita ingin menjadi kaya, asal melakukan hal itu semua. Nah, fitrah kita sebagai manusia itu suka terhadap apa? Harta. Siapa sih orang yang suka harta? Makanya harta dipegang oleh seorang mukmin, seorang akan menjadikan harta itu baik. Ni'mal mal, sebaik-baik harta itu di tangan lelaki yang soleh. Di tangan seorang lelaki yang mukmin. Harta itu akan tersalur menurut apa? Menurut fitrahnya kebaikan-kebaikan harta itu. Coba kalau harta itu dipegang orang yang fajir, muslim yang muslim tapi dia bermaksiat, apa? Ya bangun diskotik, bantu hal-hal kemaksiatan. Kenapa? Karena harta dipegang sama orang yang bermaksiat. Nah, itu demikian. Ya. Jadi kata Allah wa atal mal ala hubbi, berikanlah harta kepada yang dicintainya, yang disayanginya. Kepada siapa? Zawil qurba. Kerabat dulu. Ibu perhatikan tadi Al-Baqarah 177. Zawil qurba. Setelah itu siapa? Wal yatama, anak yatim. Setelah itu siapa? Orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang minta-minta.
dan orang yang akan membebaskan orang yang akan terbebas dari perbudakan. Berikanlah harta itu. Perhatikan Ibu. Wa atal mal ala hubbi dzawil qurba, kerabat dulu. Allah menduakan yatim. Lihat, yatim di nomor 2 kan, wal yatama. Nanti pada ayat yang lain pun akan sama. Yatim nomor 2. Siapa dulu yang diberikan? Kerabat, family. Yang ada hubungan darah di situ. Nanti ini perinciannya nanti. Baru setelah itu orang miskin yang ketiga. Kerabat yang ada hubungan darah kepada yatim, anak-anak yatim, dan ketiga yaitu orang miskin, dan seterusnya tadi Al-Quran tadi. Orang yang perjalanan musafir, orang yang minta-minta, wa fir riqab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk memberikan harta kepada kerabat. Memberikan harta kepada kerabat itu adalah bentuk silaturahim. Kadang-kadang Bu, ini Bu, kita datang ke saudara kita ini, entah itu ponakan, paman, bibi, ameh, khol, haleh. Kadang-kadang tahu bahwa saudara kita ini orang nggak punya, tapi kita seakan-akan tutup mata. Cuman kita dagang doang. Datang, padahal dia misalnya ponakannya, anggap aja ponakan datang ke paman, datang ke ami atau khol atau haleh, tahu ponakannya kaya. Cuman datang doang. Dia menutup mata. Berikan. Bentuk silaturahmi itu adalah bukan hanya mengunjungin doang. Bukan. Bukan hanya mengunjungi saja. Tapi apa? Memberikan sesuatu. Memberikan sebagian apa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi bentuk silaturahmi itu adalah yaitu mengunjungi dengan perkataan-perkataan yang baik, memberikan salam, terus menjaga hal itu, hubungan itu, persaudaraan itu. Itulah silaturahmi yang dimaksud oleh syariah. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Ya, yang pertama, ya. Al-Baqarah 215. Tadi 177. Sekarang 215. Maju supaya jelas kita. Ya. 215 Al-Baqarah, maju beberapa ayat dari 177 tadi. Yuk kita lihat. Ya. Ketemu? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang akan mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khair, katakanlah apa yang kalian infakkan dari kebajikan itu kepada siapa? Kepada siapa dulu? Walil walidain, kepada kedua orang tua. Setelah itu siapa? Wal aqrabin, kerabat. Setelah itu siapa? Yatim. Setelah itu siapa? Orang-orang miskin. Setelah itu siapa? Orang dalam perjalanan. Ini urutannya. Walil walidain, ya, kedua orang tua. Perhatikan ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang mereka akan infakkan? Qul ma anfaqtum min khair walil walidain, kepada kedua orang tua yang mereka infakkan. Dan kepada kerabat, orang anak yatim, baru orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ya. Perhatikan Al-Baqarah, nanti kita akan nyambung ini. Ya, nyambung ini. Baik. An-Nisa 36. An-Nisa 36. Yuk kita bahas. Ini di dua ayat ini nanti kita bahas ini. An-Nisa 36. Surat An-Nisa 36. Iya, wa'budullaha. An-Nisa 36. Temu? Yuk. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik dengan apapun. Ya, An-Nisa 36.
An-Nisa 36 ketemu semua? An-Nisa 36. Ya. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Kepada siapa lagi? Wabidil qurba. Kepada siapa? Kerabat. Wal yatama, baru anak yatim, baru orang miskin, wal masakin, wajaridil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ya. Wajaril junub, tetangga yang jauh yang tidak ada hubungan famili. Wasahibi bil jams, teman kerabat. Wabni sabil, kembali lagi tadi, yaitu orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma malaikat aimanukum, dan yang kamu akan bebaskan dari yang kamu mempunyai budak. Ya, itu pemberian. Ibu perhatikan, Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik sekecil apapun. Ini kepada Allah dulu. Kita tunaikan dulu kepada Allah. Urusan kepada Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Setelah itu siapa? Wabidil qurba, kepada kerabat. Ibu, kebanyakan orang ada kita sholat malamnya hebat, Senin Kemisnya iya, tapi hubungan kepada kedua orang tuanya rusak, silaturahminya rusak, kepada kerabatnya rusak, tapi sholat malamnya luar biasa. Senin Kemis puasanya, wah bantu orang lagi, bantu orang lain, wah bangun masjid lagi, wah umrah lagi, tapi morak-marik hubungan silaturahminya. Allah tidak mau itu. Allah katakan sembahlah Allah, tunaikan hak kita, kewajiban kita kepada Allah agar kita ini apa? Berbuat tauhid. Berbuat tauhid kepada Allah. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah, karena Allah yang memberikan apapun kepada kita, kehidupan kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Maknanya apa? Tunaikan kita kepada Allah. Setelah selesai urusan Allah, kita baik, kita bertauhid, kita berakidah yang baik, kita hanya minta kepada Allah apapun semua. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita, sholat kita ini semua, kita sholat semua, kita sholatnya bagus semua, kewajiban-kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada kita tunaikan. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Hak setelah kewajiban kita kepada Allah, hak yang kedua adalah kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Jangan yang tadi saya katakan luar biasa dia silaturahminya kepada orang, dia berkunjung ke sana kemari kepada orang lainnya luar biasa. Kumpul sana, kumpul sini. Kepada orang lain, ke teman-teman SMA dulu, ke tetangga yang bukan family, luar biasa dia duduk ngobrol ramah tamah dan sebagainya. Tapi kepada kedua orang tuanya dia justru jauh, justru ribut dia kepada kedua orang tuanya. Banyak ada banyak. Yang ibu pecah keluarga biasanya begini, yang anak perempuan belain bapaknya. Kalau sudah ribut keluarga ini, yang anak perempuan silang biasanya nih. Ada yang kebanyakan begitu. Anak perempuannya belain bapaknya, anak lakinya belain ibunya. Loh, yang saya ngomongkan ini bukan teori, fakta di lapangan. Keributan apa? Keributan rumah tangga. Anak perempuannya belain bapaknya, anak lakinya belain ibunya. Ya, terjadi di situ. Ya, terjadi begitu. Biasanya terjadi pada keluarga yang broken home, yaitu yang cerai. Biasanya begitu. Sehingga anak ini silaturahmi kepada kedua orang tuanya menjadi rusak. Karena anak perempuannya belain bapak ya kepada ibunya jauh. Anak lakinya belain ibu, dia anak lakinya kepada bapaknya jauh. Rusak silaturahmi itu. Padahal hak seorang anak selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Setelah kepada siapa? Allah. Dalam surat An-Nisa 36. Ya. Itu demikian.
Ini yang perlu harus diperhatikan. Ya. Yang perlu diperhatikan itu. Ya. Jadi betul-betul Allah SWT menekankan akal silaturahmi itu adalah yang betul-betul yang ada hubungan kerabat, hubungan darah, nasab. Ibu perhatikan. Setelah kedua orang tua, wabidil kurba, An-Nisa tadi 36. Kerabat. Siapa sih kerabat itu? Ya siapa? Perinciannya siapa dia? Perinciannya. Satu, tadi Allah menyebut langsung silaturahim berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu jelas. Baik ke atas, kakek. Kakek baik ke atas, nenek. Ya. Iya. Kedua, setelah itu adalah setelah itu silaturahmi itu bagi kedua orang tua kalau anak tidak silaturahmi ke anak. Yang kedua adalah saudara kandung. Saudara kandung. Baik sekandung, sebapak, seibu. Sekandung, sebapak, seibu, itulah dzil qurba itu, kerabat itu. Itulah kerabat itu. Kedua orang tua, ke atas, kakek nenek, dan saudara kandung sebapak, seibu. Ya. Ketiga, setelah itu adalah paman, bibi. Saudara siapa? Saudara bapak kita atau saudara ibu kita. Paman atau bibi. Ami, khol, ameh, khalah. Ya. Itu saudara kita. Nasab kita. Kerabat kita. Iya. Yang keempat, siapa? Ponakan. Anak saudara kita. Baik itu laki dari saudara kita laki maupun saudara kita perempuan, ponakan. Iya. Yang kelima, siapa? Anak paman. Misanan. Itu yang paling terbawah. Itu hak yang paling kecil kalau terima sesuatu. Urutannya. Jadi kalau ada duit nih kita, mau silaturahim kita membagi, yang paling terbesar adalah kita memberikan, yaitu kepada kedua orang tua kita tanggung. Yang kedua siapa? Yaitu saudara kandung. Paman di bawah saudara kandung pemberiannya. Pembagiannya misalnya kita ingin memberikan sesuatu, saudara kandung lebih besar, paman di bawah anak, di bawah saudara kandung, saudara bapak atau seibu, itu paman. Ya. Maka daripada itu tidak ada yang namanya bekas paman, mantan ponakan, gak ada. Kalau ada hubungan nasab, ya nasab, hubungan darah. Misalnya Bu ya, di pengadilan ini ada ribut-ribut nih misalnya. Seorang paman bibi ribut sama ponakannya masalah harta, masalah waris. Banyak. Seorang paman, ami, ame, atau siapapun sama ribut sama ponakannya. Terus di pengadilan misalnya hakim bilang, itu paman kamu, itu bibi kamu, ameh kamu, haleh kamu, dia saking sudah musuhannya. Dia sudah musuhannya nih, musuhan berpuluh tahun, dia bingung mau jawab, mau dibilang bukan. Oh, memang dia pamannya, dia bibinya. Makanya nggak ada yang namanya mantan paman, mantan bibi, mantan ami, mantan ameh, mantan haleh, nggak ada. Kenapa? Karena ada hubungan darah di situ. Sebenci-bencinya kita, benci-bencinya tadi ponakan dengan paman, dengan saudara kandung. Kalau tetap hubungan darah tetap diakui meskipun bencinya berbuyut-buyut, berurutan dari bertahun-tahun.
Gak ada yang namanya mantan paman, mantan bibi, mantan haleh, mantan hol, mantan ponakan, mantan sepupu, mantan misanan. Gak ada. Kenapa? Anak paman ya anak paman, anak bibi ya anak bibi. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan kerabat. Ini yang dimaksud dengan kerabat itu. Silaturahmi itu. Yang dimaksud dengan oleh Al-Qur'an itu. Ya. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ar-rahim muallaqatun. Silaturahmi itu muallaq bil arsy. Silaturahmi itu tergantung di arsy. Silaturahmi. Amal silaturahmi itu tergantung di arsy. Taqul, silaturahmi ngomong, bilang, man wasolani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku, maka Allah akan menyambungnya. Silaturahmi itu tergantung di mana? Di arsy Allah. Dan mengatakan taqul, man wasolani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku, yang membuat persaudaraan karena aku kepada sesama kerabatnya, maka Allah akan menghubungkannya. Waman qata'ani, barang siapa yang memutuskan aku silaturahmi, qata Allah, Allah akan memutuskan apa? Rahmatnya kepada orang-orang itu. Waliyadzubillah. Kepada siapa ini? Menyambung siapa? Jadi ar-rahim, silaturahim ini menyambung hubungan ini, itu tergantung amal itu di arsy. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu, ini masalah gaib ini. Masalah apa? Gaib. Ini riwayat Bukhari, Muslim hadis ini. Ar-rahim muallaqah bil arsy, tergantung di arsy Allah. Dan mengatakan barang siapa yang menyambung aku, Allah akan menyambungnya. Orang-orang yang menyambung silaturahmi, Allah akan menyambungnya. Menyambung apa? Dengan apa? Rahmatnya, memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan hidup, umur dan sebagainya, harta dan sebagainya. Dan siapa yang memutuskan aku, yaitu kata ar-rahim ini, silaturahmi ini, Allah akan memutuskannya. Memutuskan apa? Dari rahmat Allah, dari keberkahan dan sebagainya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini yang dimaksud dengan di sini, yang memutuskan kepada siapa? Kerabat. Ini yang dimaksud dengan silaturahmi itu, ini yang dipahami itu, ini yang dimaksud dengan syarak, yang dimaksud dengan akidah itu, yang dimaksud dengan apa? Syariah itu ini. Kerabat dahulu. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan orang mengatakan silaturahmi kepada orang lain yang bukan kerabat, nanti akan datang keterangannya insyaallah. Ya, yang hubungan silaturahmi yang bukan kerabat, apa yang dimaksud dengan itu? Ya, yang kepada saudara kaum muslimin, kepada kita saudara apa? Saudara kaum muslimin. Kita kan bersaudara diikat oleh apa? Oleh keimanan kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin, kita bersaudara kita. Nah, itu nanti insyaallah. Jadi yang dimaksud dengan yaitu ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW itu adalah apa? Yang dimaksud dengan silaturahmi itu yang ada hubungan apa? Darah. Ya, ini ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya, ayat-ayat Al-Qur'annya demikian. Ya. Bahkan Allah SWT mengatakan setelah kepada kedua orang tua berbuat baik, wabidhil qurba, kepada anak yatim, kepada orang miskin, wajari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Dulu kan, ya, wajaril junub, yaitu tetangga yang jauh, maksudnya yang tidak ada family. Jangan kepada tetangga yang bukan family malah akrab, yang ini malah paman sendiri, ameh sendiri malah jauh, bahkan tetangga. Ya keliru. Inilah Islam. Islam itu mengatur itu. Ya, Islam itu mengatur itu. Setelah itu para teman kita, ya, wasahibi bil jam, teman-teman sejawat kita boleh belikan harta-harta itu untuk bentuk apa? Ikatan kepada
kaum muslimin. Ya kan? Karena saudara kita. Saudara seagama kita. Itu demikian. Ya, tapi urutannya itu adalah silaturahmi itu yang dipahami itu apa? Yang dipahami itu adalah kepada kerabat. Baik. Sekarang satu ayat surat Ar-Rum. Ayat 38. Surat Ar-Rum ayat 38. Surat Ar-Rum itu surat ke-30. Surat ke-38. Ayat 38, ayat 38. Ayat 38 surat Ar-Rum, surat ke-30. Surat ke-30 ayat 38. Surat Ar-Rum. Fa'ati dzal qurba apa? Haqqahu. Wal miskin wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Ibu Pak sudah ketemu? Fa'ati dzal qurba haqqah, berikanlah kepada kerabatmu apa? Haknya. Setelah itu baru orang miskin. Setelah itu orang yang sedang bepergian, wabnas sabil. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajhallah. Ya. Dan itulah adalah suatu kebajikan bagi siapa yang mereka menghendaki keridhaan Allah, bagi siapa yang mereka mengharap kepada, yaitu Allah memberikan balasannya wajah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan apa di dalam surat Ar-Rum? Fa'ati dzal qurbah apa? Haqqahu. Berikanlah kepada kerabatmu haknya. Berikan. Apa itu? Bantuan. Kalau tidak mampu keluarga besar kita ini. Keluarga besar kita ini. Itulah betul silaturahim. Makanya yang tadi saya katakan, jangan kita ini pura-pura kita menutup mata kepada saudara kita. Sudah kitanya mampu, kita ini orang mampu. Tapi tahu paman kita, ameh kita, bibi kita, haleh kita, ponakan kita, saudara sepupu anak paman kita miskin, tapi kita pura-pura enggak tahu, pura-pura kita enggak melihat. Ya. Jadi bentuk hakiki silaturahmi kepada kerabat itu adalah bukan hanya mengunjungi, tetapi kalau mampu, dia tidak mampu, berikan haknya. Berikan apa? Bantuan. Berikan bantuan kepada kerabat. Kepada famili dulu yang tadi, urut-urutannya tadi. Ya, itu demikian. Itu yang dimaksud dengan hakikat silaturahmi yang dimaksud oleh syariat itu. Ya, itu yang dimaksud hal itu. Ya, bentuk silaturahmi itu adalah fa'ati dzal qurba haqqah. Berikanlah kepada kerabat haknya. Ya, ada hak di situ, hak kerabat di situ, hak famili. Hak yang hubungan darah kepada kita itu ada hak di situ. Itulah bentuk silaturahim. Makanya pahalanya Bu luar biasa. Apa itu? Luar biasa. Gedenya. Nanti insya Allah saya akan bawakan hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang surat Muhammad. Surat ke-47. Surat ke-47 ayat 22. Surat ke-47, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Muhammad. Surat ke berapa? 47 ayat 22. Ayat 22. Kamu semua? Yuk kita lihat. Apa kata Allah? Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apa kata Allah? Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan kekeluargaan. Nah, perhatikan ini.
Apa kata Allah? Fahal asaitum intawallaitum ya antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya kalau kamu merasa berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan kamu akan memutuskan silaturahimmu? Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang-orang yang merasa kaya, yang merasa punya jabatan dan sebagainya, yang berkuasa, itu semena-mena, bisa semena-mena di atas muka bumi ini. Bahkan apa? Orang yang mempunyai kekayaan karena kesombongan bisa memutuskan silaturahmi. Ayat ini berlaku biarpun ini ada asbabul nuzulnya, sebab musababnya, yaitu apa? Orang-orang yang saat itu hijrah dari Mekah kemana? Dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajirin. Orang-orang kafir saat itu yang di Mekah itu memutuskan silaturahmi orang-orang saudara-saudara yang pada hijrah ke Madinah. Yang memutuskan siapa? Bukan orang-orang muslim yang orang-orang para sahabat yang berhijrah ke Madinah, tapi orang-orang kafir yang memutuskan silaturahmi itu. Ya, memutuskan silaturahmi itu. Ya. Mereka apa? Mereka ambil harta-harta saudara-saudaranya. Karena saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka yang pada hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan harta-harta mereka ambil itu oleh saudara-saudaranya mereka itu. Diambil. Bahkan diputuskan hubungan silaturahmi, tidak mau mengenal lagi, tidak mau ada hubungan dan sebagainya. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya yang para sahabatnya yang muhajirin, yang punya family di mana? Di Mekah, supaya tetap dia memutuskan silaturahmi meskipun dia masih kafir, meskipun masih kafir. Itulah orang Islam. Orang Islam itu tetap biarpun dia kafir menjaga apa? Hubungan silaturahmi. Begitu juga yaitu kejadian di seorang sahabat yang punya ibu. Seorang sahabat yang punya ibu. Ibunya masih kafir. Sahabat itu masuk apa? Sudah masuk ke Islam. Si ibu ini apa? Mogok makan. Mogok makan si ibu ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak mau makan. Iya, akhirnya si anak itu bilang apa? Demi Allah ibu, kalau kamu mati gara-gara mogok makan, mati kamu ibu gara-gara mogok makan, karena saya masuk mengikuti agama Muhammad, aku tetap berpegang teguh kepada agama Muhammad SAW. Biarpun ibu mati. Ibunya itu apa? Baikot. Ibunya masih dalam keadaan masih kafir ini ibunya. Ya. Tapi apa? Si anak tetap mendekati terus. Si anak tetap mendekati meskipun ibunya masih kafir. Tetap dijalin hubungan silaturahmi. Iya. Itu kejadian kalau tidak salah kepada Amr bin As. Ya, yang dia punya ibunya masih kafir, ibunya mogok makan. Tetap anak itu mendekat tetap kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya itu, kepada orang tuanya. Tetap menjalin silaturahim meskipun ibunya kafir. Si anak itu bersumpah, biarpun ibu mati karena mogok makan, saya tetap akan berpegang teguh kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam. Itulah Islam. Meskipun kepada orang kafir pun, kepada kerabat yang kafir pun, kepada famili yang kafir pun, tetap apa? Tetap menjalin silaturahmi. Kerabat, karena kerabat. Meskipun doa kerabat, ada hubungan darah. Sembari dia nasihati. Sembari dinasihati. Supaya apa? Supaya masuk Islam, supaya dapat hidayah, doakan. Ya, itu demikian. Ya, itu banyak kejadian, bukan hanya 1-2 para sahabat saat itu yang menghadapi para kerabatnya, bapak ibunya yang kafir. Bagaimana seorang sahabat yang telah masuk Islam tetap berbuat kebajikan. Ya. Nah, maka daripada itu Allah mengatakan fahal asaitum, apakah kamu akan merasa sesuka hatimu? Bagaimana kamu kalau berkuasa? Intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum.
Bagaimana kamu kalau merasa berkuasa dan kamu berbuat seenaknya, berbuat kerusakan di muka bumi, dan kamu karena kuasa kamu itu, karena kamu merasa berkuasa, karena kamu kaya, karena kamu sombong, karena kekayaanmu, kamu memutuskan silaturahmi. Ayat ini tadi kejadian pada masa Rasulullah SAW, pada sahabat itu. Tapi maknanya ibu, bahwa seseorang itu, perhatikan bu, karena kesombongannya dia, karena kekayaannya, bisa mentang-mentang memutuskan silaturahmi kerabatnya, meremehkan, menghina. Kadang-kadang bu ya, orang silaturahmi kerabat antara paman dengan ponakan, ponakan dengan paman, atau kakak beradik sekandung bahkan. Kalau orang kaya itu yang jauh daripada tuntunan iman bu, hitung-hitungan main cipoa. Saya 6 bulan yang lalu sudah ngasih ini. Kalau saya datang lagi, waduh bakal saya keluar uang lagi nih. Loh memang begitu bu. Ada yang begitu bu. Main apa? Hitungan apa? Cipoa. Cipoa itu apa? Hitungan duniawi. Hitungan duniawi. Ya, dihitung sama dia. Saya 6 bulan yang lalu sudah bantu anaknya sekolah. Saya sudah 6 bulan yang lalu sudah bantu anaknya sekolah. Padahal ponakan sendiri lagi. Ya kan ponakan sendiri. Ya, kalau saya datang lagi ke sana, waduh bakal gue ngeluarkan uang lagi nih. Coba. Loh bu, bukan banyak bu. Banyak bu, yang begitu tuh banyak. Ini kerabat loh, bukan orang lain loh ya. Kerabat. Main perhitungan begitu. Ya, main cipoa, dihitung. Saya sudah ngasih berapa ini? Bahkan ada catatan sendiri lagi. Bukan dia melupakan bantuan kepada adiknya, kepada saudaranya sekandung, dihitung. Dia ada catatan saya. Ini utang atau ngasih? Ini akadnya akad utang atau akad ngasih? Kalau utang iya. Kalau si adik itu atau kakak utang kepada adik, adik utang kepada kakak, iya dicatat, betul. Tapi kalau dia dalam arti tidak ada akad tabarruk itu berbuat kebaikan, dia bantu, masa harus dicatat bantuan supaya diingat-ingat? Si istrinya lagi usil, buka, tuh pak, tuh kakak kamu tuh kamu sudah ngasih ini sekian, cukup dong, nggak usah kasih lagi dong. Ulah, si istri ikut campur lagi, lebih konyol lagi. Bu, ingat bu, ingat. Rusaknya silaturahmi keluarga ini bu, kadangkala istri menjauhkan kerabat suami. Betul? Ini lebih banyak daripada yang suami menjauhkan kerabat istri. Lebih banyak istri yang menjauhkan kerabat suami. Dijauhkan sengaja. Famili-famili dari suami itu dijauhkan oleh istrinya. Kenapa? Takut harta aja ini ngalir ke dia. Hati-hati. Kita insya Allah, ibu-ibu kita sebagai orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang takwa insya Allah, jauhkan dari hal perbuatan itu. Jauhkan dari perbuatan itu. Ya, ini yang perlu harus kita camkan pada diri kita, bahwa kita betul-betul kita menjadi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah ini harus kita berbuat baik, yang betul-betul berbuat baik. Iya. Kita berbuat silaturahmi itu bukan hanya ngunjungin doang. Ngunjungin, setelah itu ngasih ala kadarnya padahal dia kaya. Dia tutup mata. Nggak bisa begitu. Ya. Paham ya? Ini ayat Al-Qur'an yang memperingatkan kepada kita. Ya, baik. Saya bacakan beberapa hadis. Saya bacakan ada 2-3 hadis. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ya Rasulullah bi amalin yudkhilunil jannata. Faqala an-nabiyyu ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku amal apa yang dapat memasukkan aku ke dalam surga?" "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Amal apa yang dapat memasukkan aku ya Rasulullah ke dalam surga?
Kata Rasulullah SAW, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, kamu jangan berbuat syirik sekecil apapun. Sama nggak dengan Al-Quran tadi? Surat apa? An-Nisa 36. Sama tadi dengan An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik. Berbuat kepada kedua orang tua secara baik, wabil walidayni ihsana wa bidzil qurba. Jelas. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik sekecil apapun. Dirikan salat, waqimus shalah. Tunaikan zakat, watutuz zakah. Setelah itu apa? Wattasilur rahim, sambunglah silaturahim. Setelah menyembah Allah, jangan berbuat syirik. Melakukan kewajiban-kewajiban yaitu yang diperintahkan Allah, sholat, zakat, jangan lupa. Setelah itu apa? Sambunglah